Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah sekalian, di pagi hari ini sampai nanti sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan membicarakan gaya elit ekonomi sulit. Mana orangnya? Nggak usah malu, biasa aja. Gaya elit ekonomi sulit. Maksudnya apa? Orang yang gengsi, flexing, yang penting kumpul orang-orang kaya, yang kemanapun yang dipegang tas Herpes segala macam, masya Allah dibawa kemana-mana. Saya tahu, istri saya punya. Cuma kan ini tampil live, saya nggak mungkin nyebut merek kan. Tas itu tahu. Kalau saya bilang tas Herpes, kenapa? Iya, saya tahu. Istri saya punya banyak di rumah. Sampai saya sedekahin. Belinya di grosiran. Subhanallah. Lanjut. Gaya elit ekonomi sulit. Begini jamaah. Antara kaya dan miskin itu bukan kehendak manusia. Itu pilihan dari siapa? Allah. Akan tetapi dalam keadaan kaya ataupun miskin, semua orang bisa mendapatkan kemuliaan yang sama. Semua antara yang kaya sama yang miskin bisa mendapatkan kemuliaan yang sama. Tapi kemuliaannya itu tidak terletak pada gaya sok elit. Ingat gak? Tidak terletak pada gaya sok elit. Banyak orang miskin tapi bersahaja. Ngerti gak? Dia nggak minta-minta. Dia tidak terkesan orang yang rakus dengan apa yang dimiliki oleh orang kaya. Dia bergaya hidup apa adanya. Dia tidak perlu membebani diri di atas kemampuannya. Tapi ada orang kaya yang kesannya malah memalukan. Ada nggak? Ya biasa, nggak usah banyak, biasa aja. Kalau banyak kok kayak nyindir diri sendiri Anda ya. Ada nggak orang kaya malah kesannya apa? Kalau bahasa kami atau bahasa Anda lah ya, norak. Pakai lipstick, wah, sampai belakang. Kemudian alis bukan alis, ini? Bulu matanya sampai kumis. Kaya tapi apa? Norak. Nah, maka sekarang kita mau dudukkan perkara ini. Bagaimana menyeimbangkan antara kemampuan dan gaya hidup. Gak usah kemakan gengsi. Gak usah kemudian kemakan circle yang circle-nya itu circle orang-orang sosialita. Masya Allah, sosialita ya. Bahasanya di Bandung apa? Kalau kelompok-kelompok yang sok-sok hijab bermam bukan? Oh bukan ya? Astagfirullahaladzim. Dipulangin saya sama panitia ini nanti. Nah sekarang begini jamaah, lihat. Bagaimana orang miskin itu, saya nggak sedang nyebut Anda, tenang aja, nggak usah pakai langsung, santai ya. Bagaimana orang miskin itu bisa mulia dengan kemiskinannya? Bagaimana caranya? Loh ini saya tanya, ini nggak usah diliatin. Loh saya tanya kok Anda liatin? Diliatin orang miskin. Astagfirullah. Saya nggak ngomong. Beliau yang ngomong. Saya nggak ngomong, serius. Antum pakai mic, tanggung jawab. Semua fokus ke depan ya, nggak usah merasa menuduh dan tertuduh ya. Sudah. Bagaimana agar kemiskinan itu menjadikan kita mulia di mata Allah dan di mata manusia? Nomor 1, derajat paling rendah yang menjadikan kemiskinan itu baik, tapi yang level paling rendah itu apa? Qanaah. Qanaah itu apa? Merasa cukup. Kemudian
menerima apa adanya. Kalau bahasa Inggrisnya nerimo ing pandum. Nggak usah ketawa, santai aja. Kemudian qanaah itu ridho dengan ketetapan Allah, merasa Allah itu adil dengan pemberiannya, itu qanaah. Jadi kalau Anda merasa qanaah tapi protes kepada Allah, kok saya? Lemu siapa lagi? Memang bisa milih? Kan nggak bisa, yang milih siapa? Nah, maka derajat terendah untuk menjadi mulia dengan keadaan ekonomi yang sulit, itu nomor satu qanaah dulu. Apa? Qanaah. Qanaah itu yang penting Anda tidak protes dengan apa yang Allah beri. Allah kasih 1 juta, oke. Allah kasih 500.000, boleh. Allah bagi cuma 50.000, nggak masalah. Karena ini pemberian dari Allah. Itulah qanaah. Maka qanaah itu menjadikan orang miskin mulia dengan kemiskinannya. Qanaah, tenang aja, tenang, santai, tenang, nggak usah panik, nikmatin apa adanya. Nomor satu, qanaah. Tapi ingat, qanaah itu bukan hanya untuk orang miskin. Orang kaya pun ternyata perlu qanaah. Nah, sekarang saya mau tanya ibu-ibu sekalian, apa qanaahnya orang kaya? Tidak sombong. Kaya sombong ngeselin banget, cuy. Tidak sombong, sip. Apa qanaahnya orang kaya? Sederhana. Kesian banget ya, udah kaya sederhana. Dermawan, murah hati, rajin menabung, dan tidak sombong. Menantu ideal banget ini. Nah, ketika orang miskin dituntut untuk qanaah, nggak terlalu spesial kalau orang miskin qanaah. Kenapa? Tidak ada pilihan lain kecuali qanaah. Dan Rasulullah memberikan supaya orang miskin yang qanaah itu besar hati. Apa yang Rasul katakan? Iqna' bima atakallahu takun aghnan nas. Qanaahlah dengan apa yang Allah berikan, kamu jadi manusia paling kaya. Tapi ingat, kaya menurut syariat itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Maka Rasulullah mengatakan, laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan dengan melimpahnya kepemilikan, dengan melimpahnya aset, dengan banyaknya nilai angka rekening yang Anda punya. Bukan itu kaya. Tapi kaya itu ghinan nafs. Lihat, banyak orang kaya kegiatannya masih minta-minta. Sudah kaya tapi masih minta-minta. Ada apa enggak? Ada. Tapi ada orang miskin, dia tidak pernah sekalipun meminta kepada manusia kecuali mintanya hanya kepada Allah. Pada hakikatnya seperti itu, yang kaya kelihatannya miskin, tapi yang miskin menjadi kaya. Maka Rasulullah mengingatkan, kaya itu bukan banyaknya harta. Karena banyak orang banyak harta, tetap dia itu tidak pernah merasa puas. Maka Rasulullah mengatakan, sekiranya manusia memiliki 1 lembah emas, cukup untuk dia? Enggak. Rasulullah bilang, maka dia akan meminta lembah emas yang kedua. Kalau dia punya 2, minta berapa? 3. Kalau punya 3, minta 4. Sampai kapan? Hatta yamla'a fahu turab. Sampai dia meninggal dunia. Artinya rakus itu kalau dituruti tidak ada puasnya. Seperti orang minum air laut. Nah, maka dari situ Allah Ta'ala mengingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah mengingatkan, kemewahan itu akan menjadikan kalian terlena. Gaya elit ini, gaya elit ini akan menjadikan kalian terlena, nggak sadar, nggak paham, nggak ngerti. Tahu-tahu mati. Tahu-tahu apa? Mati. Kalau sudah mati, Allah bilang kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Baru ngertinya setelah
mati. Nah, maka orang miskin tadi ketika dia qanaah, Allah itu maha adil, maka yang kaya pun oleh Allah diminta qanaah. Sekarang ibu-ibu fahami dengan baik, dibuka pikirannya, buka. Bukan jilbab, pikiran. Langsung buka. Saya mau ngapain? Iya, buka pikirannya. Qanaahnya orang kaya adalah dengan apa? Berbagi apa yang telah melampaui kebutuhannya. Jadi apa yang Anda butuhkan, Anda ambil. Sisa dari kebutuhan Anda berikan kepada orang lain. Itulah qanaahnya orang kaya. Berarti sekarang orang miskin, berat nggak dengan miskinnya? Berat, nggak ada miskin enak, itu nggak ada. Sementara orang kaya dengan keadilannya Allah wajib merasa berat dengan kekayaannya. Dengan cara apa? Merelakan apa yang telah lebih dari kebutuhannya untuk diberikan kepada orang lain. Sekarang begini, ada kisah Ibrahim bin Adham dengan Syaqiq al-Balkhi. Ibrahim bin Adham dengan siapa? Syaqiq al-Balkhi. Ibrahim tanya sama Syaqiq. Maaf, kebalik. Syaqiq tanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, kaifa anta wad dunya?" Bagaimana keadaanmu dengan dunia? Kata Ibrahim, kata Syaqiq, kata Ibrahim, "Saya kalau dapat nikmat, saya bersyukur. Kalau enggak dapat, saya sabar." Bagus enggak, Bu? Kalau dapat, syukur. Kalau enggak dapat, sabar. Bagus enggak? Bagus. Kata Syaqiq al-Balkhi apa? "Hakadha yaf'alu kilabu balkhin." Kalau cuma dikasih syukur nggak dikasih sabar, kamu dengan anjing di negeri Balkhan sama percis. Sama seperti apa? Anjing. Kata Ibrahim, "Wa kaifa dzalika?" Seperti apa kok saya ini kalau diberi bersyukur, kalau tidak diberi saya sabar, kok dibilang saya seperti anjing? Dipegang tangannya, "Yuk ikut saya." Diajak ke tempat di mana ada anjing, oleh tuannya diberi makan. Maka anjing tadi, terima kasih banget sama tuannya. Dia mengangguk-angguk, dia bergerak dengan kelihatan orangnya seneng banget. Kemudian kakinya tuannya dijilatin, dia seneng. Kata Syaqiq apa? "Syufu, lihat ini anjing ini." Saya tidak nunjuk sana ya. Nunjuk sebelah mana saya? Lihat ini anjing ini. Dia dikasih sama tuannya dan dia bersyukur. Dikasih dan bersyukur. Dipegang lagi tangannya Ibrahim tadi. "Ayo ikut saya lagi." Ke tempat seekor anjing yang pemiliknya sedang keluar kota, safar. Maka anjing itu nggak dikasih makan. Maka anjing tersebut duduk dengan tenang, penuh kesabaran. Dia tidak pergi kemanapun. Dia pun tidak marah-marah. Dia menunggu kedatangan tuannya. Tahu di Jepang ada anjing namanya apa? Hachiko. Yang kemudian sampai dibikin apa? Monumen kan? Karena saking setianya anjing tadi. Sama tuannya nggak dikasih makan, tapi itu anjing tenang, duduk, sabar. Terus kata Ibrahim, kata Syaqiq, "Lihat ini, sama tuannya tidak diberi makan dan dia sabar." Maka kalau kamu sekedar dikasih bersyukur, tidak dikasih kamu sabar, antara kamu dengan anjing tidak ada bedanya. Nah, jangan nyindir diri sendiri ya, sabar. Terus akhirnya Ibrahim tanya, "Kalau kamu, bagaimana keadaanmu?" Kata Syaqiq, "Kalau saya, idza u'titu athartu." Aku apabila oleh Allah diberi nikmat, aku berbagi sampai habis. Coba, kalau diberi nikmat, aku berbagi. Setelah melampaui kebutuhanku, sisanya berbagi. Wa idza muni'tu, dan ketika aku tidak diberi, syakartu. Kalau aku tidak diberi, aku bersyukur. Karena Allah itu tidak memberi, bukan karena Allah tidak mampu, bukan karena Allah marah kepada kita, tapi Allah tidak memberi karena Allah lihat kalau diberi kita sombong.
Maka ketika Allah tidak memberi, saya bersyukur. Kenapa? Karena Allah tidak memberi, itu karena kelembutan dan karena rahmat serta kasih sayangnya. Maka ketika Allah tidak memberi karena semua kebaikan itu, maka patutlah aku bersyukur atas Allah tidak memberikan sesuatu kepadaku. Sip. Itu nomor 1, derajatnya qanaah. Kalau miskin bagaimana? Yang miskin-miskin dengerin. Kalau miskin, sabar ya. Kalau miskin, derajat yang paling rendah supaya orang miskin itu mulia harus apa? Qanaah. Tapi ingat Bu, qanaah itu level terendah yang bisa dimiliki oleh orang yang miskin. Saya setelah kajian ini kayaknya bakal dihujat netizen saya. Kemudian level kedua yang lebih keren dibanding sekedar qanaah untuk orang miskin, biar nggak seperti ini gaya elit padahal ekonominya apa? Sulit. Poin kedua untuk mereka yang rezekinya kurang. Nah ini lebih lembut ya, lebih sopan ya. Untuk orang yang rezekinya kurang, bukan hanya qanaah tapi naik level, bersyukur. Gimana ceritanya miskin kok bersyukur? Coba angkat tangan. Gubernur Jawa Barat. Mana? Anda gubernur? Wah, bahaya juga ini. Saya telepon KDM. Ada yang mau kudeta kayaknya ini ya. Udah, sebelah sana ada gubernur? Gak ada. Pertanyaannya, kalau Anda gubernurnya, Anda gak akan di sini. Kalau Anda gubernur Jawa Barat, Anda gak akan di sini. Maka ketika Allah menjadikan Anda itu sesuai pilihan Allah, itu untuk kebaikan Anda, termasuk ketika Allah mungkin mentakdirkan kita miskin, maka miskin itu Allah lihat untuk kebaikan kita. Maka bukan cuma qanaah, tapi apa? Bersyukur. Anda bilang, ya Allah, alhamdulillah saya miskin ya Allah. Ada yang bisa begitu? Kalau saya kaya ya Allah, kira-kira sekarang saya nggak duduk di pengajian. Kira-kira saya lagi shopping. Lagi apa? Shopping. Lagi apa lagi? Kalau saya kaya ya Allah, mungkin saya lagi healing. Kalau saya kaya ya Allah, mungkin saya traveling. Kalau saya kaya ya Allah, mungkin saya mancing. Mancing masalah. Nah, maka level yang kedua, bukan cuma ridho dengan ketetapan Allah, tapi syukur. Apapun keadaan kita, alhamdulillah. Mensyukuri kemiskinan yang Allah takdirkan. Poin kedua. Karena apa? Syukur itu jamaah menjadikan apapun yang terjadi dari alhamdulillah akan pindah ke alhamdulillah berikutnya. Misalkan ada musibah. Kok gini ya? Tapi Anda tata hati Anda manage, you know manage? Apa? Manage itu apa? Anda kelola, atur, rendah sekali terjemahan Anda ya. Anda kelola, hatinya ditata, di-manage, diatur, dikelola. Bagaimana musibah ini menjadikan saya tetap bersyukur kepada Allah. Akhirnya Anda cari, ketemu satu titik, dengan musibah itu Anda ucapkan alhamdulillah. Maka yakin, alhamdulillah yang satu akan menjadikan Anda berpindah dari posisi ini untuk dapat alhamdulillah yang berikutnya. Tapi alhamdulillah yang pertama, ketika Anda memaksakan diri untuk mensyukuri musibah. Tapi yakin, alhamdulillah yang kedua adalah Anda mengucapkannya karena Anda bersyukur berpindah dari musibah menjadi nikmat. Dan kalau sudah pindah ke alhamdulillah yang kedua, akan datang alhamdulillah yang ketiga, akan datang alhamdulillah yang keempat, akan datang alhamdulillah yang kelima, dan seterusnya. Anda hanya berpindah dari satu syukur menuju syukur yang berikutnya. Dari satu alhamdulillah menuju alhamdulillah yang berikutnya. Ibu-ibu faham? Adik-adik faham? Adik-adik faham? Anda kok ngerasa adik ya? Padahal usia saya baru 23 loh sekarang. Sudah? Maka nomor satu,
qanaah. Nomor 2, syukur. Gak usah macam-macam lah, syukur. Alhamdulillah ya Allah. Karena pilihan Allah pasti yang terbaik. Ada satu kisah. Dan ini kisah disampaikan oleh para ulama, bukan dongeng menjelang tidur. Ini kisah beneran. Ada seorang raja punya asisten. Kemanapun raja itu pergi, asistennya mesti ikut. Namanya juga asisten. Pokok raja pergi, dia ikut. Raja jalan, dia ikut. Raja healing, dia ikut. Raja rekreasi, dia ikut. Raja makan, dia ikut. Raja istirahat, dia pun istirahat. Suatu hari, dari asisten tadi, yang dikenal oleh rajanya, yang paling menonjol cuma satu. Apa itu? Apapun yang terjadi, asisten itu mesti mengatakan apa? Alhamdulillah, al-khairatu fi makhtarahullah. Segala puji bagi Allah, kebaikan adalah apa yang dipilihkan oleh Allah. Maka kalau kita pilih sendiri, malah kacau. Malah apa? Kacau. Biarin Allah yang ngatur. Maka saya pernah baca di belakang truk, tulisannya apa? Udah ikut aturannya Allah aja. Kemarin saya ngatur sendiri malah ruwet. Kemarin ngatur sendiri malah ruwet. Wes sudah, sekarang saya ikut aturannya siapa? Allah. Sampai Amirul Mukminin Umar itu mengatakan apa? Kalau saya disuruh milih, mendesain hidup saya, mulai lahir dari ibu bernama siapa, sampai saya nikah dengan siapa, saya kemudian punya anak berapa, saya kerja apa, saya punya aset berapa, sampai saya mati di usia berapa dan dalam keadaan seperti apa, suruh nyusun sendiri. Dan saya pasrah dengan apa yang Allah tetapkan. Apa kata Umar? Saya pilih untuk dipilihkan Allah Ta'ala. Karena apa? Saya yakin pilihannya Allah jauh lebih baik dibanding pilihan saya. Sudah, maka asisten tadi, apapun yang terjadi, al-khairatu fi makhtarahullah. Tidak apa-apa, pilihan Allah pasti yang terbaik. Apapun yang terjadi, jawabannya itu. Suatu hari, itu raja, ketika dia mengupas buah, maka jarinya terpotong. Hampir putus. Terus raja tanya sama si asisten, ayu farasatin hadhihi? Ini ada firasat apa ini? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba jari saya terpotong. Kata asistennya apa? Tenang raja, baik itu. Al khairatu fi makhtarahullah. Itu kebaikan yang paling baik yang Allah pilihkan untuk kamu. Rajanya marah, wah kurang ajar ini. Masa jarinya raja hampir putus, dia bilang itu baik. Akhirnya rajanya marah, itu asisten di penjara. Udah, raja nggak mau tahu, kamu masuk penjara, pung, masuk. Beberapa waktu kemudian, raja berburu. Ketika Anda ini serius atau ngantuk atau apa? Oh, misterius. Oh, serius ya, dengerin ya. Sudah, raja berburu. Dapat satu binatang buruan, dikejar, sampai raja tidak sadar dia telah melewati batas dari kerajaannya, masuk pada kekuasaan orang lain. Maka raja itu ditangkap. Pas di kampung tersebut sedang dicari tumbal untuk perayaan dalam rangka persembahan kepada dewa di kampung itu. Tumbalnya siapa? Manusia. Sudah disiapin api, disiapin tungku segala macam. Ini raja siap apa? Dimasak. Karena ini persembahan untuk dewa mereka, maka akhirnya apa? Dicek. Ini nggak boleh cacat nih, harus dicek. Dicek rambutnya kayak Kang Rama, bagus. Dicek lagi hidungnya, bagus. Dicek bibirnya, bagus. Dagunya, bagus. Saya kira mau ngasih sesuatu tadi. Ada recehan nggak? Udah. Subhanallah. Dicek semuanya bagus. Pas pengecekan bagian jari, ternyata jarinya cacat. Apa yang terjadi? Pakaiannya raja dikembali. Udah, kamu nggak pantas jadi tumbal. Kamu nggak pantas. Kamu nggak lulus fit and proper test.
Fit and proper test. Kamu nggak cocok. Akhirnya apa? Bajunya dibalikin, raja dilepasin. Ketika raja pulang ke kerajaannya, yang kepikir cuma satu, asisten. Ternyata benar omongannya dia. Pilihan terbaik itu adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Nggak usah sok milih sendiri. Biar Allah yang pilih. Sampai di kerajaannya, langsung raja bilang apa? Tolong semua itu asisten keluarin dari penjara sekarang juga. Keluar itu asisten dari penjara. Setelah sekian lama dia masuk dalam penjara. Akhirnya raja cerita, asisten, mohon maaf ya, ternyata omonganmu benar. Sesuatu yang terbaik itu adalah apa yang dipilihkan oleh Allah, termasuk miskin. Gak usah sok milih, saya milih kaya aja ya Allah. Tenang ya Allah, saya ini kalau udah jadi kaya, saya bakal bangun masjid. Siapa yang jamin? Saya bakal menikahi janda-janda muda ya Allah. Malaikatnya Allah bilang apa? Gak usah. Gak jadi. Ini susah ini orang. Sudah? Maka kata raja, diceritain. Kamu tahu nggak ketika saya marah? Waktu tangan saya, jari saya terputus. Kamu kan mengatakan itu baik wahai raja. Akhirnya saya marah. Kenapa jari saya putus? Engkau katakan itu baik. Dan hari ini diceritainlah saya berburu sampai saya keluar dari batas kerajaan. Akhirnya saya ditangkap untuk dijadikan tumbal. Ketika dilihat jari saya cacat, mereka melepaskan saya karena yang cacat tidak pantas dijadikan sebagai tumbal. Maka saya ternyata ngerti sekarang. Kebaikan itu adalah apa yang Allah pilihkan. Sehingga jari saya terputus, saya tahu hikmahnya. Terus gantian raja tanya kepada asisten, kan kamu saya penjara. Kamu kan yakin kebaikan itu adalah apa yang dipilihkan oleh Allah. Kamu saya penjara, baiknya apa buat kamu? Itu asisten mikir, nah itulah raja. Sepanjang saya di penjara, saya nggak pernah ngerti hikmahnya apa saya di penjara ini. Baiknya apa saya di penjara ini. Tapi hari ini saya baru ngerti. Apa baiknya? Begini raja. Anda makan, saya makan. Anda jalan, saya jalan. Anda pergi, saya pergi. Anda healing, saya healing. Anda rekreasi, saya rekreasi. Anda berburu, saya berburu. Saya berburu. Seharusnya kan, saya berburu. Anda ditangkap, saya ditangkap. Anda nggak jadi tumbal, seharusnya saya tumbalnya. Tapi karena engkau penjarakan saya, maka Anda selamat, saya selamat. Nah itulah hikmah yang saya terima hari ini. Ternyata engkau memenjarakan saya, itu pilihannya Allah untuk Allah menyelamatkan saya. Faham adik-adik? Maka nggak usah nyesel, kok kamu suami saya? Udah, itu yang terbaik. Kalau Anda suami Anda adalah Kang Deddy Mulyadi, atau jangan-jangan lagi buka lowongan? Ada aplikasinya? Pendaftaran calon istri KDM. Astagfirullah, saya nggak bisa pulang beneran ntar ini. Sudah? Maka itu, ibu-ibu tahu Nabi Yusuf? Tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf tahu? Gantengnya seperti siapa? Seperti siapa? 5.000 lah, masa nggak dapat sama sekali? Saya udah berkali-kali loh ini muji antum ini. Ya kalau nggak ada 5.000, 50 juga boleh saya kembaliin lah sisanya. Sudah, Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa. Sekarang perhatikan. Kalau Nabi Yusuf bisa dan boleh memilih, kira-kira Nabi Yusuf milih masuk ke dalam sumur atau tetap di rumahnya bersama ayahnya? Kalau boleh milih mana? Milih sama ayahnya. Siapa yang mau pilih masuk ke dalam sumur? Tapi lihat, justru karena Allah tidak memberikan pilihan untuk kita kecuali menjalani takdir, ternyata sumur itulah adalah batu loncatan pertama untuk Nabi Yusuf menjadi orang mulia di negeri Mesir, menjadi bendahara Mesir. Kalau Nabi Yusuf tidak dibuang ke sumur, Nabi Yusuf tetap di rumah Yakub sebagai ayahnya, Nabi Yusuf gak akan menjadi bendahara di negeri Mesir. Maka takdirnya Allah itu, Bu, termasuk miskin itu syukuri, karena pasti
itu yang terbaik untuk kita saat ini. Itu derajat yang kedua. Qanaah sudah. Yang kedua apa? Syukur. Cari alasan untuk bersyukur. Misalkan, alhamdulillah ya Allah saya miskin, malam minggu gak kemana-mana. Coba saya kaya, tiap malam minggu keluar, kecantol Kang Rama. Jadi masalah saya nanti kan. Nah maka akhirnya apa? Setiap keadaan walaupun itu kemiskinan harus disyukuri. Supaya apa? Ekonomi sulit gak perlu bergaya elit, nyantai aja, sulit-sulit aja udah, nikmatin aja. Maka jadi orang itu jangan malu-maluin. Diajak makan di pinggir jalan, oke. Diajak table manner, nggak ngerti. Susah, saya ngomong begini percuma. Saya ngasih contoh ketinggian lah ya, maaf ya. Tapi table manner ngerti. Yang kalau makan, piringnya ditaruh sebelah mana, ya kemudian pakai celemek, kayak anak kecil yang suka ngiler. Kemudian sendok, garpu, pisau, nanti yang dimakan gelasnya dulu atau piringnya dulu. Kok jadi serem gini ya? Itu namanya, saya beritahu ya biar nggak malu-maluin ya, itu namanya table manner. Ya, nanti kalau mau makan harus disisain sebelah mana, nggak boleh diambil bagian, ngerti? Jahat banget ya. Nggak ngerti. Kalau kita makan bismillah, masya Allah, barokah, sedep banget. Udah, maka jadi orang jangan malu-maluin. Diajak makan di pinggir jalan, ayo gengsi, nggak ada gengsi, ngapain gengsi? Ketika diajak makan ke tempatnya orang-orang yang kaya pakai aturan yang tertib, kita pun bisa, nggak malu-maluin. Nah maka sudahlah Bu, nggak usah bergaya elit kalau memang ekonominya biasa aja. Nggak ada yang hina karena miskin kok. Nggak ada yang hina karena miskin. Yang terakhir, yang ketiga, qanaah, syukur, berbagi. Ustadz, miskin kok berbagi? Apa yang dibagi? Air mata. Astagfirullahaladzim, aktingnya bagus ya. Kenapa saya dulu gak jadi artis aja ya? Saya dulu pengen jadi artis Bu, kalah di postur tubuh sama wajah aja. Kalau artis kartun akhirnya ya, masya Allah. Udah. Yang ketiga, berbagi. Nah sekarang begini, ada kisah-kisah orang miskin berbagi yang luar biasa. Yang luar biasa. Begini ceritanya. Ketika miskin, pelit, itu wajar banget. Namanya miskin. Kalau dia pelit, wajar. Karena dia kepikiran apa? Entar kalau anak saya sakit, kalau saya nggak punya duit, siapa mau minjemin duit? Entar kalau suami saya pengen nikah lagi, kalau saya nggak punya duit, entar maharnya siapa yang ngasih? Setuju nggak? Nggak setuju? Berarti Anda mau kaya suami nikah lagi gitu? Kaya suami nikah lagi atau miskin suami nikah lagi? Kaya nggak ada nikah lagi ya? Bagus, Bandung luar biasa. Saya Bandung Tea, masya Allah. Sudah lanjut. Sekarang begini, ketika Allah takdirkan kita miskin, jangan sampai kecil hati untuk tetap bisa berbagi. Karena berbagi itu Allah tidak melihat besar atau kecilnya, Allah tidak melihat berat atau ringannya, tapi berbagi itu Allah melihat apa? Spiritnya. Yang lagi diboikot itu kan? Minuman itu yang diboikot? Oh, astagfirullah, udah lama nggak minum jadi lupa saya namanya ya. Jadi yang Allah lihat apanya? Nggak usah ngomong spirit lah. Semangatnya. Yang Allah lihat kemauannya. Contoh. Ada teman pulang dari Singapura. Nggak ngerti juga. Singaparna. Ada teman pulang dari Singapura. Atau Thailand. Saudi Cup. Sudah. Kemudian begini. Ketika Anda datang ke rumahnya, Anda dikasih hadiah gantungan kunci. Dalam hati apa? Masya Allah. Rekreasi keliling Asia. Hadiah cuma gantungan kunci.
Saya tahu ini yang ketawa-ketawa ini pasti pernah dapat kan? Pernah dapat kan? Dan punya perasaan yang sama kan? Anda mikir apa? Saya ini punya kunci cuma satu, gantungannya 12. Gantungan ada yang orang pulang umroh gantungan Ka'bah, ada yang pulang dari Masjidil Aqsa gantungan kubah hijau, ada yang pulang dari Singapura gantungan singa, ya kan? Ada yang pulang dari Malaysia gantungan menara kembar Petronas, ada yang pulang dari Bandung gantungan peyem. Masa gantungan peyem? Apa? Gedung sate, ya kan? Bilang, ya Allah, kunci cuma satu, gantungan 12. Nah, udah. Maka ibu-ibu, bagaimana caranya mensyukuri itu? Jangan dilihat hadiahnya, lihat dia ingat kepada Anda dikala dia sedang senang. Dia sedang senang, tapi dia ingat sama Anda. Maka walaupun diberi cuma gantungan kunci, ya walaupun jangan gantungan kunci terus lah ya, sekali-sekali yang lain lah. Tapi Anda tetap mengapresiasi bagaimana dia ingat kepada Anda. Nah sekarang begini, miskin berbagi. Pernah dengar gak cerita Hatim At-Tai? Iya, kasih mic suruh cerita. Saya paling nggak suka kalau ada orang bilang tahu, terus saya mau cara, iya kasih mic suruh cerita. Nggak usah. Kalau saya tanya bu, pura-pura nggak tahu lah minimal, biar saya seneng. Hargain lah ya, saya belajarnya lama ini. Ada kisah tentang Hatim At-Tai. Ini orang yang sampai dibilang kedermawanannya menghancurkan dia. Dermawannya menghancurkan dia. Hatim At-Tai itu pernah suatu ketika ada orang minta-minta ke rumahnya, dan di rumahnya tidak ada apapun yang bisa dia berikan. Anda tahu apa yang dia lakukan? Kursi di rumahnya dipotong sama dia. Tak 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 tak. Dipotongin itu kursi, kayunya dibawa ke dimakan. Ganti MC, ganti MC, ganti MC. Itu kayu dipotongin, dibawa ke pasar, dia jual untuk kayu bakar, duitnya dibawa balik ke rumah, dikasihin orang yang minta-minta tadi. Padahal tidak ada sesuatu pun yang dia bisa berikan, maka kursi pun dia potong. Karena apa? Saking dia punya semangat untuk berbagi. Nah sekarang lihat bu, ada kemudian jiwa berbagi walaupun orangnya apa? Miskin. Ada subhanallah satu kisah yang sangat inspiratif. Inspiratif itu apa? Menggugah semangat kita untuk mengambil contoh dari kebaikan tersebut. Ada satu ibu-ibu miskin banget, atau ibu-ibunya nantilah. Ada satu kisah begini, murid kedatangan kebalik. Ada murid mau datang ke rumah gurunya. Sudah, murid tadi bu, tidak punya apapun. Tapi karena dia merasa mau datang ke rumah gurunya, dia merasa penting untuk membawa buah tangan. Buah tangan itu ya oleh-oleh lah ya, apalah. Ketika dicek di rumahnya, tidak ada suatu apapun yang bisa dia berikan. Gak ada. Mau beri apa sih? Gak ada. Apa yang terjadi? Ternyata dicek di belakang rumah, ada singkong yang sudah mulai kering. Tahu singkong ya? Bahan untuk peyem tadi. Peyem. Apa gimana bacanya? Susah banget ya. Peyem. Pastir. Kemudian apa lagi? Sampir. Susah ya Allah. Sudah, dia bawa singkong kering, dibungkus, dibawa ke rumah gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak guru, maaf sekali saya datang ke rumah Anda, tapi saya nggak punya apapun, tapi saya kepingin ngasih sesuatu untuk Anda. Adanya cuma ini, singkong yang sudah kering. Seneng gurunya didoain kebaikan. Ketika si murid permisi mau pulang, itu guru masuk ke dalam, tanya sama istrinya, ada apa di rumah? Carilah yang bisa dikasih. Bisi-bisi kan biar muridnya nggak dengar. Apa yang kamu punya di rumah? Kasihin. Dibilang apa? Ada barusan dapat kambing kiriman dari tetangga sebelah. Keluarinlah kambingnya. Kasihin buat murid itu sebagai balasan dari kebaikannya. Subhanallah, ketika si murid mau pulang, gurunya bilang, tunggu dulu.
Kamu kan sudah kirimin sesuatu buat saya. Saya sebagai orang yang pandai berterima kasih, saya kasih buat kamu apa? Akhirnya murid yang pulang tadi pegang seekor kambing, dituntun, seneng dia, alhamdulillah. Buah ikhlas memberi, Allah kasih kejutan yang luar biasa. Ketika dia pulang bawa kambing, ketemu temennya, wis kambing nih, dapat dari mana? Pak Guru. Wah, gimana ceritanya? Saya tadi datang ke rumahnya, saya bawa singkong. Singkongnya udah kering lagi. Ketika saya pulang sama guru dikasih kambing. Mikir ini murid ini, wih, singkong jadi kambing, panter jadi pajero. Ini cerita lain lagi nih. Kalau saya datang bawa kambing, kira-kira saya pulang bawa sapi. Akhirnya berangkatlah ke pasar itu murid, beli kambing, tas beli kambing, tas tuntun. Harapannya apa? Sapi, terus wiritan sapi. Sampai rumahnya guru bilang, Assalamualaikum Pak Guru, terima kasih Pak Guru, saya senang ketemu Pak Guru. Maka saya kalau datang ke rumah Pak Guru ini nggak bawa sesuatu, kayak nggak enak perasaan hati saya. Maka saya bawain buat Pak Guru apa? Kambing. Dibawa ke belakang sama si Pak Guru tadi, ngomong ke istrinya, lihat tuh, kambing yang kecil Allah ganti kambing besar. Senang istrinya, alhamdulillah. Udah. Setelah ngobrol, muridnya bilang, Pak Guru, saya permisi mau pulang. Oh, tunggu dulu. Sebagai ungkapan terima kasih, nggak mungkin kamu bawa sesuatu ketika datang ke rumahku dan kamu pulang tangan kosong. Nggak boleh. Si murid bilang apa? Sapi Allah. Sapi. Masuk ke dalam si tuan guru tadi, tanya sama istrinya, istri, ada apa? Kambing, singkong kering. Kambing kan nggak mungkin dia yang kasih, masa kita balikin? Terus apa? Singkong kering. Ya udahlah, singkong kering lah, bungkus. Dikasihin sama gurunya kepada siapa? Muridnya tadi. Ini saya nggak punya apapun selain ini, alhamdulillah, tapi tetap saya bisa memberikan sesuatu untuk kamu. Seneng ini murid, duit pasti. Keluar dia, dibuka, duh, singkong kering. Datang dia ke rumah temennya, tuker singkong kamu, tak balikin ke rumahmu, kambingku balikin. Kata temennya, Pak, ya nggak bisa. Itulah buah ketika orang itu dalam keadaan tidak mampu tapi tetap ikhlas memberi. Karena apa? Allah, kalau dalam bahasa Jawa, Gusti Allah mboten sari. Apa artinya? Allah tidak tidur. Gusti Allah mboten sare. Jadi tidak usah khawatir, Bu. Ketika Anda memberi, yakini satu ayat dalam Al-Quran. Surah Ar-Rahman ayat 60. Gak tahu ayatnya kan? Emang saya yang paling tahu di sini, luar biasa. Surah apa? Ar-Rahman ayat 60. Masukin ke sini. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukan itu. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa? Anda yakini, Anda masukkan ikhlas ke dalam hati, Anda yakin Allah maha kaya, Allah maha melihat, Allah maha memberi, Allah maha kuasa. Maka dengan itu, walaupun Anda miskin, Anda tidak akan pernah pelit untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Maka contoh ayatnya apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah berfirman, mereka tetap berani berbagi walaupun mereka sendiri dalam keadaan butuh dengan apa yang dia bagikan. Lihat, berarti lebih mengutamakan siapa? Orang lain. Karena dia merasa aku butuh, tapi nampaknya kamu lebih butuh. Setelah itu apa yang terjadi? Subhanallah, Allah sebutkan apa?
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah menjadikan mereka itu wa may yuqas syuhha nafsih faulaika humul muflihun. Orang yang Allah selamatkan dari kekikiran dirinya, maka itulah orang yang beruntung. Penutup, ada satu cerita di zaman Harun Ar-Rasyid. Ada 3 bersahabat. Saya kasih contoh yang mudah ya. Saya, Kang Rama, Abu Shanum. Saya, Kang Rama, Abu Shanum. Saya nulis surat ke Kang Rama. Assalamualaikum Kang Rama. Saya butuh duit banget. 10, katakan 1 juta. Saya butuh duit banget 1 juta. Dalam keadaan saya tidak ada teman yang lain yang mungkin bisa membantu saya kecuali Kang Rama. Kalau Kang Rama berkenan, pinjamkan untuk saya uang 1 juta. Sip, saya kirim track. Nggak lama, datang 1 juta. Pas duit itu saya dapat 1 juta, apa yang terjadi? Saya dapat surat dari Abu Shanum. Ustadz Rifki, Ustadz, mohon Ustadz. Ya udah, nggak usah lebay ya. Saya lagi butuh duit banget Ustadz, 1 juta rupiah. Dan saya tidak tahu teman yang mana lagi yang bisa saya kirimin surat untuk bisa meminjamkan kepada saya uang 1 juta. Dari Kang Rama belum sempat saya buka, langsung saya berikan kepada siapa? Abu Shanum. Padahal saya butuh, dan saya merelakan rasa malu itu untuk saya pinjam sama Kang Rama, karena saya butuh banget. Tapi ketika teman saya butuh, teman saya lebih penting. Saya kasih kepada siapa? Abu Shanum. Pas Abu Shanum terima, Abu Shanum dapat surat dari Kang Rama. Abu Shanum, butuh duit banget nih, nggak ada duit, dalam keadaan pengen nikah lagi nih. Kenapa pas Kang Rama pengen nikah lagi ya? Tapi saya biasa bisa baca hatinya orang loh ya. Saya mulai khawatir nih, hati-hati Bu ya. Sudah tulis, saya butuh duit banget, 1 juta rupiah. Dan saya tidak tahu teman mana lagi yang saya bisa minta bantu kepadanya selain kamu. Dikirimlah suratnya ke Abu Shanum. Duit dari saya oleh Abu Shanum belum sempat dibuka, dikirimkan ke Kang Rama. Kang Rama buka, lah perasaan ini amplop yang saya bungkus tadi, ini juga tulisan saya, semoga bermanfaat dan Allah berikan yang lebih berkah, kok balik ke saya? Dibuka, isinya diintip. Loh, kok juga duit saya? Dia hitung. Pas 1 juta. Penasaran Kang Rama, kok bisa duit saya balik ke saya? Datang ke Abu Shanum. Abu Shanum, gimana ini? Ini kan uang saya. Kok ente balikin ke saya? Lah, saya nggak tahu. Tadi saya butuh duit banget. Maka saya pinjam ke Ustadz Rifki. Sama Ustadz Rifki dikirimin ini. Kang Rama langsung datanglah mereka berdua ke saya. Ustadz Rifki, gimana ceritanya duit ini bisa sampai? Loh, tadi waktu saya pinjem ente, ini teman kita lagi WA juga butuh duit. Maka nggak sempat saya buka, duit ini saya berikan sama dia. Akhirnya muter itu duit mereka bertiga. Sampai kisah ini terdengar, bergulir, terdengar oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Apa yang terjadi? Oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, mereka dikasih duit masing-masingnya 10 kali lipat dari apa yang telah mereka berikan di awal. Lihat ini Bu, Allah tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda, terutama ketika Anda sedang susah tapi Anda bisa baik. Ketika Anda sedang susah tapi Anda bisa baik. Nah maka bismillah, daripada ekonomi sulit bergaya elit, mendingan ekonomi sulit kita jadikan kita memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah dengan 3 cara. Nomor 1, paling rendah apa? Qanaah. Apa dengan apa qanaahnya? Ridho, seneng, nggak pakai protes, berapapun yang Allah beri. Nomor 2, syukur.
Kalau qanaah di bawah, syukur naik lagi. Kenapa? Ya Allah, hamba bersyukur dengan kemiskinan ini ya Allah. Mungkin kalau hamba kaya, hamba gak kenal masjid ya Allah. Mungkin kalau hamba kaya ya Allah, hamba gak akan sholat tahajud ya Allah. Kalau hamba tidak sakit ya Allah, mungkin hamba tidak rajin puasa ya Allah. Mensyukuri keadaan yang Allah beri. Dan yang ketiga, seberat apapun keadaan kita, jangan lupa berbagi. Dalilnya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu mereka yang tetap berbagi dalam keadaan susah ataupun senang. Orang berbagi kalau miskin, hebatnya luar biasa. Orang kaya berbagi, begitu ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kami kembalikan kepada host yang paling ngehit se-Bandung Raya, kepada Kang Rama. Fal yatafaddal mashkuran ma'jura. Luar biasa dengan nasihat beliau ya, dan bagaimana tetap tanpa harus memaksakan kehendak ekonomi sulit, tapi gaya bergaya. Nah, kalau bicara ini merupakan rahasia kita semua. Karena waktunya untuk tanya jawab pada teteh, bunda, anak, bagaimana boleh? Silakan, ini pertanyaan langsung. Iya, bunda, main pakai dia satu lagi boleh? Oke, ya, bunda yang itu yang mana dulu, bunda boleh? Ya, jadi saya yang sana dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syaratnya satu, jangan yang susah-susah. Dan takut gak lulus. Dan saya tidak menerima curhat hari ini. Silakan. Nggak usah pinjem, saya kasih aja gitu. Ini realistis banget. Masya Allah. Anda pernah ngerasain seperti itu ya? Saya sering. Karena dikira kalau kita ini duitnya banyak gitu. Maka saya kalau ada orang datang pinjem duit, saya seneng banget. Karena apa? Mereka husnudzon bahwa saya punya duit. Kalau mereka husnudzon, saya berharap husnudzonnya dia oleh Allah diijabah. Karena Allah sesuai dengan prasangka. Tapi saya berikhtiar biar dia husnudzonnya tidak saya kecewakan. Saya kasih. Butuh berapa? 5 juta. Ih, kecil. 5 M mau? Menunggu, menanti, menatap, menangis, meratap. Masya Allah. Nah, baik Ibu, saya jawab Bu ya, jazakillah khair. Memang begini, dilematis. Kadang-kadang zaman sekarang ini ada orang yang pinjem duit gak sadar diri. Kalau kita lihat statusnya, udah pinjemnya banyak, tapi statusnya jalan-jalan terus. Kemudian tulisan di statusnya itu nyakitin hati orang yang minjemin. Nah, maka bagaimana caranya?
Kalau saya punya 3 jawaban. Nomor 1, kalau jadi orang baik, jangan nanggung-nanggung. Jadi orang baik, jangan nanggung-nanggung. Seperti apa baik tidak nanggung itu? Baik tidak nanggung, baik, baik aja. Balik duit, alhamdulillah. Nggak balik, urusan saya dengan Allah kelak, dan tentu pahala saya tidak akan hilang di hadapan Allah. Itu baik nggak nanggung. Jadi kalau memang punya, kasih. Tapi dimanfaatin Ustadz, alhamdulillah kalau kita bermanfaat. Tapi dia keterusan Ustadz, biarin, berarti saya juga keterusan dapat pahala. Tapi sakit hati Ustadz, nggak usah ngurus sakit hati. Allah lebih tahu bagaimana hamba itu menjadi baik dengan keadaan yang Allah berikan. Nomor 1, jadi baiknya jangan nanggung. Nomor 2, ketika orang itu daripada dikasih dipinjemin tapi nggak balik, mendingan saya kasih nggak seberapa tapi akhirnya dia nggak balik lagi. Nah itu Bu, boleh Anda lakukan dengan syarat apa? Ketika memang Anda lihat orang itu bener-bener utangnya itu dibuat-buat. Tapi kalau utangnya seriusan, memang betul-betul dia butuh dan Anda punya duit, bismillah, kasih aja. Kalau Anda berharap uangnya kembali, pakai akad utang. Tapi kalau Anda yakin kayaknya susah deh, wong saya lihat dia kerjanya juga begitu-begitu aja. Kalau akadnya dipinjemi, nggak akan balik juga dan dia akan terbebani. Mendingan bismillah, ya Allah saya ikhlaskan ini untuk saya beri kepada dia, dan Anda berharap pahalanya dari siapa? Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya kasih kepadamu karena Allah, tidak mengharap ucapan terima kasih dan tidak mengharap balasan kebaikan darimu kecuali dari Allah. Yang ketiga Bu, ingat Bu, apa yang Anda berikan kepada orang lain pasti kembali kepada Anda. Maka disebutkan dalam hadis, al-birru la yabla, kebaikan itu tidak akan pernah hilang. Kebaikan tidak akan pernah hilang. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, maka pasti apa? Pasti kembali. Nah maka insya Allah dengan itu Bu, jadi baiknya jangan nanggung, baik-baik aja udah, lupain. Nomor 2, kalau memang Anda lihat dia dibuat-buat hutangnya, mendingan dikasih tapi nggak seberapa, supaya nggak balik lagi. Tapi kalau Anda lihat utangnya serius karena butuh, mendingan diberi. Bismillah, sesuai kebutuhan dia, karena Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu siapa? Saudaranya. Kalau ada orang minta bantuan kepada kita, anggap aja sebentar lagi kamu menjadi pintu datangnya bantuan Allah kepadaku. Yang ketiga, ingat Bu, tidak akan ada kebaikan yang sia-sia. Maka bismillah, ikhlaskan, lupakan, beri aja. Jangan pernah merasa kecewa dengan kebaikan yang telah Anda lakukan, karena balasannya bukan dari manusia tapi dari Allah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga pencerahannya dari Ustaz ya. Dan satu orang pertanyaan lagi, silakan bukan ada cerita dari ya. Silakan yang bertanya sebelah sini mungkin. Yang belakang boleh. Siapa? Akan beda ini mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Allah. Tapi perjalanan dalam berlangsungnya kita mendapatkan ujian ataupun takdir yang sedang berlangsung tadi kan butuh jam terbang. Betul. Butuh pelajaran. Bagaimana menjalani prosesnya tadi? Iya, jadi gini. Saya sendiri pernah ada juga ujian, tapi sekarang lebih sering banyak yang bukan konseling ya. Iya. Saya menerima curhatan teman-teman. Jadi bagaimana tipsnya untuk memberikan semacam Motivasi. motivasi kepada teman-teman
Naam, naam, naam. Tidak semua orang kan Ustaz Betul. butuh jam terbang dan juga butuh ilmu. Betul, betul. Untuk memotivasi saya, memberikan apalah teman-teman Masukan yang positif. Masya Allah Ustazah, jazakumullah khair. Jadi memang terkadang dewasa itu perlu dipaksa. Dewasa itu perlu dipaksa. Sebagaimana istiqomah itu harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa, nggak akan ada namanya istiqomah. Anda kira istiqomah itu mudah begitu? Nggak bisa. Kita sholat duha 2 rakaat. Ketika awal memulai, bahkan kalau perlu sholat duhanya besok, dilakukan sekarang. Saking semangatnya. Nanti setelah 2 bulan mulai, aduh lagi sibuk nih, aduh nanggung banget nih, mulai. Maka perlu dipaksa. Nah sekarang bagaimana kemudian bisa memberikan masukan yang positif kepada orang lain di saat menjalani proses takdir yang tidak baik? 3 hal. Nomor 1, lihat Bu, tidak ada yang lebih menyayangi kita dibandingkan Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita dibanding siapa? Allah. Maka ada hadisnya, seorang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian oleh Nabi Muhammad para sahabat diminta untuk membantu mencarikan. Setelah anaknya ketemu, anaknya sama ibu tadi dipeluk, dicium, digendong. Rasulullah tanya, sahabat, lihat enggak ibu yang barusan kehilangan anak? Lihat. Bagaimana sekarang dengan anaknya? Oh, digendong, dicium, dipeluk. Kira-kira ibu yang semacam ini tega atau tidak memasukkan anaknya ke dalam api? Para sahabat bilang, ya Rasulullah, tidak mungkin ibu ini rela membakar anaknya dengan api. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, Allah lebih sayang kepada kalian dibandingnya sayangnya ibu itu kepada anaknya. Maka nomor 1, apapun takdir yang terjadi itu muncul karena sayangnya Allah kepada kita. Maka ada orang tanya sama saya, Ustadz kok saya? Saya bilang, iya kamu, karena Allah sedang sayang sama kamu. Kalau Allah tidak sayang sama kamu, gak mungkin musibah ini datang. Nomor 2, dawamul hal minal muhal. Tetapnya suatu keadaan itu kemustahilan. Jadi tetap nangis terus, itu mustahil. Ketawa terus, mustahil. Senang terus, mustahil. Sedih terus, mustahil. Sehat terus, mustahil. Sakit terus, mustahil. Maka dibilang dalam pepatah Arab, dawamul hal minal muhal. Tetapnya suatu keadaan itu kemustahilan. Artinya apa? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti berlalu. Kalau katanya pengarang lagu, badai pasti berlalu. Itu poin kedua. Anda jangan fokus pada musibahnya, tapi yakinlah musibah ini pasti berlalu. Yang ketiga, ingat, musibah itu datang antara 2 kemungkinan, dan keduanya karena sayangnya Allah. Nomor 1, ada kesalahan yang mungkin kita lupa, maka oleh Allah ditegur lewat musibah. Kesalahan yang oleh Allah diingatkan menjadikan kita baik. Atau Anda sudah baik, Allah ingin menaikkan derajat Anda tambah baik lagi, maka naiknya derajat itu lewat apa? Musibah. Maka 3 perkara ini insya Allah menenangkan hati. Nomor 1, tidak ada yang lebih sayang kepada Anda kecuali Allah, maka musibah bukan untuk menghancurkan tapi bentuk sayang. Nomor 2, keadaan pasti berlalu, badai pasti berlalu, keadaan pasti berubah. Ayatnya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sehingga ketika musibahnya datang, fokus, pertolongan akan segera datang. Dan yang terakhir, yang ketiga, kemungkinan datangnya musibah karena 2 hal, dan dua-duanya karena kebaikan Allah. Boleh jadi Allah ingin mengingatkan kesalahan kita, dan boleh jadi Allah ingin meningkatkan derajat kita. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik ibu-ibu sekalian, kita tutup dengan berdoa bersama ya. Mudah-mudahan majelis kita ini Allah jadikan majelis yang Allah turunkan rahmat di dalamnya.
Orang-orang yang datang di majelis ini, yang datang dalam keadaan pikiran yang sakit, hati yang sakit, semuanya Allah berikan kesembuhan. Orang-orang yang datang ke majelis ini dalam keadaan fisiknya sakit, tidaklah ia meninggalkan majelis ini kecuali Allah telah memberikan kesembuhan. Tidaklah orang yang datang ke majelis ini dengan keinginan, hajat dan kebutuhan, kecuali Allah telah memudahkan, mengabulkan dan memberikan apa yang dia inginkan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Rabbana ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa shallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.